Mengutip sindonews.com, Kabid Penanggulangan Bencana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Damkar Kota Depok Denny Romulo membenarkan adanya peristiwa kren jatuh di Depok, Jawa Barat. Diduga ada korban dalam peristiwa tersebut. Benar ada kren jatuh menimpa rumah, kata Denny kepada MNC Portal Jumat 15 Oktober 2021. Dia mengatakan sejumlah petugas gabungan telah berada di lokasi kejadian. Diduga ada korban dalam peristiwa tersebut. Damkar, TNI, Polri, PMI, Tagana, PUPR, dan relawan lain sudah di lokasi berkolaborasi untuk mengevakuasi korban yang tertimpa reruntuhan, pungkasnya. Polisi kembali menggerebek kantor pinjaman online atau pinjol ilegal di perumahan elit Green Lake City, Cipondoh Kota, Tangerang pada Kamis 14 Oktober 2021 siang ini. Penggerebekan itu berlokasi di ruko Crown Block C1-7 Green Lake City dengan 4 lantai. Terdapat 13 aplikasi yang diantaranya ilegal atau tak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Tim Ditkrimsus Polda Metro Jaya baru saja menggerebek kantor fintech di Green Lake City. Di ruko 4 lantai ini adalah kantor kolektor atau penagihan utang yang berafiliasi pada 13 perusahaan pinjol yang 10 diantaranya ilegal, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus di Green Lake City, Cipondoh Kota, Tangerang, Kamis 14 Oktober 2021. Yusri menambahkan di kantor ini menyediakan jasa penagihan utang bagi perusahaan pinjaman online. Di kantor P2P Lending ini diketahui penyedia jasa penagihan utang bagi 13 perusahaan pinjol yang kini didalami polisi. Dipolisikan oknum guru cabul yang diduga pegang payudara siswi saat belajar di kelas. Sebuah foto lelaki berpakaian dinas yang diduga seorang guru di Kabupaten Minahasa Selatan, tepatnya di SMA Negeri 1 Motoling, viral di media sosial. Bagaimana tidak, ia terciduk memegang payudara seorang muridnya yang sedang belajar tatap muka. Akibatnya, beberapa pihak kedinasan bahkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung turun tangan. Mereka berjanji akan menelusuri dugaan cabulnya seorang guru tersebut. Setidaknya tuduhan itu punya dasar, sebab ada 4 foto yang terlihat bejatnya aksi guru bejat tersebut. Belakangan diketahui oknum cabul tersebut berinisial MT alias Maksi. Di SMA 1 Motoling, dia bertugas mengampu mata pelajaran kimia. Kasus dugaan cabulnya MT itu kini resmi masuk ke ranah polisi, usai polisi Minsel mendatangi keluarga korban. Kasat Reskrim Polsek Minsel AKP Rio Gumara mengatakan jika kasus ini akan menjadi kasus delik aduan. MT diduga telah melanggar Undang-Undang 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak, Pasal 82 ayat 1 dengan hukuman penjara 15 tahun. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, Pasal 82 ayat 1 sanksi berupa pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 15 tahun. Peristiwa kebakaran sumur minyak kembali terjadi di Desa Keban 1, Kecamatan Sangadesa, Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan pada Senin 11 Oktober 2021. Kebakaran tersebut terjadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dan mengakibatkan asap hitam tebal mengepul hebat di lokasi. Kasih Trantip Kecamatan Sangadesa Ahmad Yani SIP mengatakan pihaknya sudah menerima laporan dari Alen SIP selaku Kasih Kesos Kecamatan Sangadesa yang saat ini menjabat sebagai PJ Kades Keban 1 Kecamatan Sangadesa bahwa pada pukul 15 waktu Indonesia Barat telah terjadi kebakaran sumur minyak. Kemarin PJ Desa Keban 1 beserta perangkat sudah merapat ke lokasi TKP kebakaran, ujarnya. Adapun pemilik lahan di mana sumur minyak ilegal yang terbakar bernama Rudi, dan untuk nama penambang belum didapatkan karena sampai dengan saat ini kebakaran masih terjadi. PJ Kades Keban 1 tidak dapat mendekat karena dalam radius lebih kurang 100 meter panas api sangat terasa. Sementara untuk korban sampai dengan saat ini belum dapat diperkirakan karena tidak ada yang bisa merapat ke TKP sebab hawa panas jarak hingga radius 100 meter.
Sebanyak 8 kios dagangan di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Beringin, Kecamatan Medan Selayang terbakar pada Selasa 12 Oktober 2021. Lurah Beringin HN Ritonga mengatakan api berasal dari sebuah gas yang meledak dari salah satu kios dagangan tersebut. Lagi masuk tadi salah satu pemilik kios, rupanya ditinggal sebentar ke pasar, ada sesuatu yang kurang, katanya, melansir diktara.com jaringan suara.com. Pemadam kebakaran diturunkan ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Api baru dapat dipadamkan sekitar setengah jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Ada 8 unit mobil damkar dikerahkan untuk memadamkan api, katanya. Tim Resmob Kota Pekalongan berhasil meringkus pelaku pengamen yang sempat melontarkan kata-kata kasar dan meresahkan warga Selasa 12 Oktober 2021. Diketahui pada hari Sabtu tanggal 9 Oktober 2021, pengamen yang belum diketahui identitasnya sempat viral karena rekaman video memperlihatkan sedang marah-marah jika tidak dikasih uang dan mengancam kepada salah satu toko di Jalan Hayam Buruk, Kota Pekalongan. Stasiun pengisian bahan bakar umum di Kelurahan Pasar Wajo, Kecamatan Pasar Wajo, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara nyaris terbakar pada Rabu 13 Oktober 2021. Karyawan SPBU Pasar Wajo Halim mengatakan kejadian ini bermula saat pembongkaran BBM. Setelah itu ada seorang pria yang antri BBM tiba-tiba marah dan memberhentikan semua orang agar tidak melakukan pengisian BBM. Kemudian pria tersebut berputar-putar di tempat pengisian dan saat tiba di samping karyawan SPBU yang melakukan pengisian, pria tersebut langsung menyalakan korek gas. Pas tiba di sampingku, dia langsung menyalakan korek gas. Pas masih sementara saya mengisi BBM di mobil seorang warga, katanya. Menurutnya sempat ada percikan api muncul di lubang tangki mobil. Namun percikan api tersebut tidak sempat membesar karena dia langsung sigap menyemprotkan tabung pemadam kebakaran. Pantauan lelemanguora.com, seorang pria yang menyalakan korek gas di SPBU tersebut langsung diamankan oleh aparat kepolisian. Ledakan disertai semburan api yang terjadi di Jalan Raya Pelumpang Sempor, Kecamatan Koja, Jakarta Utara. Ternyata gara-gara proyek tiang operator internet. Saat kejadian, 5 pekerja sedang melakukan proses penggalian untuk pemasangan tiang kabel. 3 petugas dari PT Prima melakukan penggalian untuk tiang optik. Tiba-tiba begitu kedalaman mencapai 10 cm terjadi ledakan karena mengenai kabel listrik yang ada di bawah, ujar Kapolsek Koja AKBP Abdul Rashid kepada wartawan Rabu 13 Oktober 2021. Menurut Rashid, kabel listrik milik PLN yang bersinggungan dengan tiang operator internet tersebut berada kurang lebih sekitar 15 cm ke bawah, sehingga menyebabkan ledakan hingga mengeluarkan semburan api cukup besar. Dari ledakan ini ada 2 orang petugas terkena cipratan api. Yang bersangkutan sudah dibawa ke rumah sakit, ucapnya. Sementara itu, petugas vendor gangguan PLN Jakarta Utara Septian mengatakan
Pihaknya memang sudah mendapatkan informasi adanya perusahaan vendor yang akan menanami tiang hari ini, namun ada dugaan pemasangan tiang terkesan dipaksakan. Mereka paksa menggali pakai semacam besi, karena dipaksa dipantek terkenalah kabel PLN, tandasnya.